Pendidikan, knowledge, education adalah suatu kebutuhan untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, untuk menjadi suatu bangsa yang maju, itu merupakan sebuah harapan bagi setiap negara. Apalagi negara kita, Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang masih memiliki masalah dalam dunia pendidikan. Apa buktinya? Buktinya mulai dari indeks pembangunan manusia di negara kita yang masih berada di urutan bawah, ranking pelajar kita yang berada di barisan paling depan, tapi dari belakang untuk skala dunia, dan pengangguran ada di mana-mana. Padahal, jumlah anggaran negara untuk pendidikan itu sekitar... Bayangin kalau kita beli kuaci, itu bisa dapat sama pabrik-pabriknya, sama saham-sahamnya juga. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia yang menghambat kemajuan pelajar menurut para ahli adalah sistem pendidikan massal. Sistem pendidikan massal adalah sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk menyamaratakan seluruh kemampuan para pelajar atau siswa. Dan hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari seorang Albert Einstein. Semua orang itu jenius, tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah, itu adalah hal bodoh. Apa maksudnya? Misalnya nih, ada 3 orang siswa yang belajar di sebuah sekolah. Siswa pertama memiliki keterampilan dalam berolahraga dan tidak mahir dalam perhitungan. Kemudian siswa kedua itu punya keterampilan dalam menggambar dan tidak mahir dalam bidang berolahraga. Dan siswa ketiga punya keterampilan menghitung dan tidak mahir dalam bidang menggambar. Dan mereka bertiga pada esok hari akan mengikuti ujian menghitung. Kemudian, dengan saat itu juga mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, siswa manakah yang memiliki nilai paling tinggi pada esok hari? Ya, siswa yang ketiga, karena dia punya keterampilan menghitung. Understand? Ada juga sistem mendewakan nilai di kalangan siswa pada sistem pendidikan massal. Kalau menurutku, nilai tinggi itu nggak guna. Yang berguna itu ilmunya, bukan nilainya. Aku nggak permasalahkan aku mau dapat nilai anjlok, aku mau dapat nilai tinggi. Yang penting aku bisa dapat ilmunya dan aku bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Coba deh kalian pahamin, tujuan dari pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan bukan menjunjung tinggi nilai. Jadi mau nilai tinggi atau nilai jelek, itu bukan penentu apakah kamu paham dengan apa yang kamu pelajari. Pernah nggak kamu melihat betapa banyaknya siswa di Indonesia yang malu angkat tangan ketika disuruh untuk bertanya ketika dalam acara seminar atau sebagainya? Kalau pernah, berarti kamu sedang melihat efek dari sistem pendidikan yang mematikan daya nalar kritis. Dalam sistem pendidikan massal, kamu diharuskan untuk menguasai seluruh isi buku tanpa harus bertanya dan berpikir kritis. Seperti ini. Bu, ilmu ini berasal dari mana ya? Pak, saya mau bertanya, kenapa rumusnya seperti ini, Pak? Bu guru, saya mau bertanya. Apakah ada kesalahan dalam teori ini? Gak pernah kan kamu mikir kayak gitu sewaktu di SMP atau di SMA? Ya kalaupun masih ada, selamat. Daya nalar kritismu masih ada di otakmu. Daya nalar kritis itu penting. Kenapa? Agar kamu gak bisa dibodohin sama orang-orang tertentu. Jadi tetaplah pertajamkan daya nalar kritismu. Sejatinya di sini, masalah pendidikan di Indonesia itu sebenarnya ada di kualitasnya, bukan di kuantitasnya. Faktanya, setiap tahun sekolah-sekolah di Indonesia mengalami peningkatan jumlah siswa. Tetapi, itu tidak menjamin kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena masih banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang masih di bawah standar. Dan juga kemampuan guru yang masih berada di bawah standar kompetensi guru. Kalau sudah punya masalah seperti ini, aku punya satu pertanyaan. Apakah kita hanya membiarkannya saja? Tentu saja, pendidikan haruslah diperjuangkan. Karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa yang akan datang. Karena hanya dengan pendidikan kamu bisa membantu dokter mencari penyakit dan menemukan obatnya. Kamu bisa mendirikan bangunan yang tinggi. Kamu bisa bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, Kazakhstan, dan bahasa-bahasa lainnya di dunia. Kamu bisa menciptakan jaringan 4G, 5G, bahkan sampai 10G untuk semua orang, bahkan sampai menciptakan perdamaian dunia. Nah, untuk mewujudkan itu semua, pasti itu tidak mudah dan harus dimulai dari usaha yang sangat maksimal. Mulai dari menganggap pendidikan itu adalah hak segala bangsa, bukan hanya kemerdekaan saja. Makanya kita harus bangun sekolah-sekolah keren di desa-desa, melatih kemampuan guru setinggi-tingginya kayak di negara Finlandia, menyediakan makanan yang sehat untuk seluruh anak-anak yang ada di Indonesia,
memperbaiki kurikulum pendidikan kita supaya setiap anak di Indonesia bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan yang paling terakhir, kita sebagai pelajar Indonesia haruslah memperbaiki diri kita sendiri. Meskipun katanya nilai jelek itu katanya kayak ditendang titan, tetapi kita harus tetap menghargai proses belajar kita, bukan nilai yang kita dapat. Dan pada akhirnya akan kita sadari juga sendiri bahwa apa yang kita butuhkan bukanlah nilainya, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, berani bertanya, dan mengerti bahwa semakin kita tahu, maka semakin kita tidak tahu apa-apa. I'm Rizky Tirayo, see you next time.